Baik, selamat datang di video pembelajaran Object Oriented Programming bersama saya Imam Fauzi. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai access modifier. Access modifier ya. Nah, ketika pada video sebelumnya saya sudah mempraktekkan membuat kelas, kemudian objek, di mana saya menuliskan kata public. Nah, itu adalah salah satu contoh ya penggunaan access modifier. Nah, jadi access modifier itu apa? Ya, jadi access modifier itu adalah sebuah hak akses ya yang diberikan kepada sebuah atribut ya atau metode. Ya, jadi ini bisa digunakan untuk atribut atau metode ya atau kelas. Ya, makanya kan ketika saya membuat kelas kan ada istilah public kelas mahasiswa. Nah, public itu adalah access modifiernya. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menjaga integritas dari data tersebut ya ketika misalnya ingin diakses oleh objek lain. Nah, itu. Nah, dalam pengaturan akses ya di access modifier yaitu ada dua level ya, level kelas dan level member. Nah, bagaimana pengaturan di level kelas? Nah, ini terdiri dari dua cara. Boleh menggunakan keyword public ya atau boleh menggunakan tanpa menggunakan public, berarti itu secara default ya. Nah, jadi tanpa menuliskan keyword apapun, jadi secara default ya, default ya. Jadi itu ya untuk di level kelas. Nah, bagaimana kalau di level member? Kalau di level member, nah ini pengaturan aksesnya ini bisa menggunakan 4 cara. Boleh menggunakan public ya, menuliskan keyword ya, public, private, protected, atau tanpa menggunakan keyword gitu. Itu ya penggunaan hak aksesnya ya. Jadi kalau misalkan public kan berarti itu bisa diakses oleh kelas lain di luar package ya. Kalau private berarti nggak bisa ya. Protected ya, adanya pada kelas itu sendiri dan pada apa, pada hierarki itu sendiri ya. Nanti akan saya jelaskan ya lebih detailnya gitu ya. Jadi kalau default ya artinya kita tidak menuliskan apa-apa ya. Jadi misalnya ya langsung aja misalnya integer name ya, atau misalnya string nama. Jadi kita gak usah menuliskan public ya. Nah, itu secara default. Defaultnya berarti jika sebuah kelas ini dibuat dengan menggunakan akses tersebut ya kayak default ya tanpa menuliskan keyword apa-apa, maka kelas tersebut hanya akan dikenal di kelas-kelas pada package yang sama. Jadi kalau di luar package ya itu ya tidak bisa diakses ya. Nah, kemudian public. Nah, public, nah jika sebuah kelas dibuat dengan menggunakan akses public, maka kelas tersebut dapat dikenal dimanapun. Nah, jadi bersifat diakses di mana saja. Ya, dapat diakses di mana saja, baik di luar package maupun di dalam satu package. Itu. Nah, ini contoh ya. Oke. Nah, misalkan di sini ada nama package-nya ada package 1 ya. Di mana package 1 ini memiliki kelas ya, yaitu titik. Nah, kalau kita lihat di sini ya public titik ini menunjukkan konstruktor ya. Sorry, ini bukan apa namanya? Bukan metode ya. Ini adalah konstruktor. Nanti akan dibahas lebih detail lagi di bahasan konstruktor ini ada. Nah, di sini ada berarti kalau kita lihat di sini ya, di package yang ke berikutnya, di package yang sama yaitu ada kelas tester. Jadi ada kelas titik dan ada kelas tester ya. Jadi di package 1 ini ada dua file ya. File Java ya, itu titik.java dan tester.java dan titik.java gitu ya. Nah, sedangkan yang tester ini digunakan sebagai main class atau metode mainnya. Nah, kalau kita lihat ya, ini kedua kelas tersebut berada di dalam package yang sama. Ya, jadi tester dan tester dan titik itu ada di dalam package 1. Nah, kalau seperti ini sebenarnya boleh ya. Misalkan kita membuat atribut ya di kelas titik, itu gak usah pakai membuat public ya. Ini kan secara otomatis ini bisa dikenali lah oleh kelas lain. Ya, boleh seperti itu.
ya. Jadi kita lihat ya. Nah, page cache ini dikenali oleh ya, kelas kedua kelas ini saling bisa dikenali ya sebenarnya. Titik ini bisa dikenali ya, karena ini adalah satu page cache ya. Ini secara default ya. Nah, berikut yang ini ya. Nah, kalau seperti ini ya, kelas titik ya. Nah, ini berada di page cache bernama page cache 1. Sedangkan kelas tester tidak memiliki page cache ya, jadinya tidak menggunakan page cache ya. Loginya tester ini berada di luar folder aja ya, logikanya seperti itu. Jadi ibaratnya kayak gini aja ya. Kalau yang sebelumnya ya, yang mana sih? Nah, yang ini ya. Jadi dalam page cache 1 itu ada dua file ya, titik.java dan tester.java. Nah, keduanya ini saling mengenali ya. Secara default ini bersifat private ya, di mana private di sini dalam artian ya, titik satu ini ya, ini bisa dikenali oleh si tester.java. Ya, jadi kelasnya tester. Nah, karena ini dalam satu page cache ya. Jadi ketika membuat objek ya, nah ini ya langsung aja ya, tidak perlu menuliskan page cache-nya ya, karena ini dalam satu page cache ya. Jadi langsung aja kelasnya aja titik, nah T1 contohnya titik. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan nah kelas titik ini berada di page cache 1 sedangkan kelas tester tidak memiliki page cache ya, maka ini tidak bisa dikenali ya. Nah, error nantinya. Nah, ini. Nah, kemudian akses public. Nah, kalau akses public ya, kedua kelas misalkan berada page cache yang sama, itu page cache 1 dan page cache 1 juga ini ya. Ada titiknya ini ya. Kita misalkan menggunakan public. Ya, misalkan public kelas titik. Kalau yang ini kan sebelumnya ini kelas titik, ini secara default ya. Ini jadi kalau ini kan yang penting dalam satu page cache ini bisa diakses ya. Nah, kalau yang di luar page cache ini gak bakalan bisa ya ini. Nah, kalau yang ini misalkan ya, ini menggunakan kata public ya, public kelas titik. Oke. Nah, ini sebenarnya walaupun ya ada di luar page cache ya, ini sebenarnya bisa dikenali kelasnya ya dengan cara menggunakan import ya sebenarnya. Apalagi kalau dalam satu kelas satu page cache yang sama ya, berarti kalau dalam satu page cache yang sama jelas ya, ini pasti dikenali ya, public. Oke ya. Nah, misalkan ya kelas titik berada di page cache bernama page cache 1, kelas tester tidak memiliki page cache, atau misalkan di luar page cache ya, masih bisa dikenali, artinya bisa dikenali dimanapun kapanpun ya, tapi dengan cara catatan import page cache 1 titik ya. Tapi kalau yang secara default yang ini kita lihat kelas titik, nah ini ya, walaupun diimport juga tetap gak bakalan bisa ya, karena di sini secara default ya, secara defaultnya ini bersifat private ya. Tapi kalau default ini ya hanya di dalam satu kelas, ini masih bisa dikenali, masih private di sini. Kalau kelas dalam satu page cache ini masih dikenali. Nah itu, jadi dalam satu kelas, satu page cache ini masih dikenali. Ya kalau misalkan secara default ya. Jadi default ini tidak menuliskan akses modifiernya ya. Mana nah public ya, kalau public lah dimanapun ya, intinya dimanapun itu bisa diakses aja ya. Jadi mau di luar page cache juga gak masalah. Oke, nah ini ya penjelasannya. Nah, pengadaan akses di level member ini memiliki 4 kemungkinan, yaitu public, protected, default ya, atau private gitu ya. Kalau public ini yaitu jika member memiliki akses modifier ini ya public ya, kalau misalkan tulisan public class, public string nama, nah itu member ini dapat bisa diakses di mana saja. Nah, kayak tadi kan contoh ini kan di luar page cache juga ini bisa diakses ya, diimport juga ya. Tetapi kalau misalkan tanpa menuliskan public, nah ini error ya gitu. Nah, kemudian protected. Nah, jika member memiliki akses modifier protected, maka member ini bisa diakses dari kelas sendiri. Nah, itu ya, kelas sendiri dan kelas, maksudnya kelas sendiri itu maksudnya kelas sendiri atau kelas lain di dalam satu page cache ya, atau turunannya ya. Kalau kita menggunakan proses inheritance ya, itu bisa dipakai. Jadi masih bisa dipakai di dalam satu page cache ya. Nah, jadi bisa dipakai ya.
Jadi maksudnya protected di sini diakses dari kelas itu sendiri, ya, atau ya subkelasnya, ya, atau kelas turunannya itu protected, ya. Nah, tapi kalau default ya tadi udah saya sampaikan, ya. Jadi member ini hanya tidak dikenal di subkelasnya, ya, dan hanya dikenal oleh kelas sendiri, ya, di kelas package yang sama. Dan kalau di luar package nggak bisa, gitu. Kalau private berarti member ini memiliki akses dari bisa diakses oleh kelas sendiri saja, ya, dan tidak bisa diakses kelas lain walaupun dalam satu package, ya, gitu. Jadi maksud kalau default itu maksudnya adalah package secara privasi, ya. Kalau privasi saja berarti walaupun dalam satu package itu gak bakalan bisa, ya. Misalkan, ya, contoh seperti ini, ya, yang nah, ya, ini misalkan ini bersifat private, ya. Nah, walaupun dalam satu package ini tetap aja gak bakalan bisa diakses, ya. Oke, nanti saya akan sampaikan, ya, di video berikutnya, ya, bagaimana cara penggunaan, ya, akses modifier. Jadi kita akan melakukan simulasi, ya, nanti, ya. Oke, kemudian ini, ya, bisa kita lihat pengaturannya, ya. Nah, kalau bentuk kelas ini kan kelas, ya. Kalau bersifat public, nah berarti ini kelas tersebut ini bisa diakses, ya, di dalam satu package, kemudian di dalam subclass, ya, atau di luar package, ya, sama aja. Kalau protected, dia hanya bisa diakses di dalam satu kelas, ya, dalam satu package atau kelas subkelasnya, ya, atau turunannya, ya, tetapi tidak bisa diakses oleh di luar package, ya, ini. Nah, kalau tanpa modifier atau default kayak tadi, ya, berarti ini kesimpulannya kelas ini bisa diakses oleh kelas itu sendiri, ya. Package, ya, dalam satu package ya, ini masih bisa, ya, tetapi ya kalau subclassnya ini nggak bakalan bisa, ya. Kalau misalkan kita menggunakan konsep inheritance, ya, maka subclass ini nggak bisa diakses, apalagi dua package nggak bisa. Nah, bagaimana kalau private? Kalau private, nah, ini dalam satu kelas ini jelas, ya, bisa diakses, tapi kalau di luar package, ya, kalau di luar package ya itu gak bakal bisa, ya. Nah, subclass atau misalkan subclassnya atau misalkan turunannya ini gak bakal bisa diakses in the world. Nah, itu juga sama, di luar package gak bakal bisa, jadi hanya di dalam satu kelas itu sendiri, ya. Itu, ya, pengaturan akses di level kelas. Jadi dalam satu, misalkan gini, ya, ini PC11 member kelas A ini dari kelas lain, jadi ini dari sumber A. Misalkan ini, ya, si A ini yaitu memiliki subclass yaitu A1 dan A2. Nah, jadi kelas A ini memiliki subclass yaitu A1 A2, ya. Si A1 ini ada di dalam satu package, ya, yang bernama package 1. Si A2 ini berada di luar package, ya, yaitu package 2, ya. Nah, ini adalah subclassnya, ya, A1 dan A2. Ini konsep pewarisannya, ya. Ini A1 turunannya dan ini A2 turunannya, ya. Kemudian di dalam kelas kemudian dalam package 1 ini ada B dan A beserta turunannya A1, ya. Di package 2 itu ada A2 dan C, ya. Di mana A2 ini menginduk ke si A. Nah, ini. Nah, kalau misalkan si A ini, ya, dibuat sebagai public, ini jelas A1, kemudian si B, A2 dan C, ini kelas-kelasnya. Ya, berarti di luar package, ya, di luar package ini tetap bisa mengaksesnya. Itu kalau misalkan bersifat public. Kemudian kalau bagaimana kalau bersifat protected, ya, kalau dibuat protected si A-nya. Kalau bisa protected, ya, jelas, ya, kalau A sendiri jelas bisa mengaksesnya. Nah, yang bisa diakses
objeknya yaitu A1, kemudian si B ini bisa akses, kemudian A2, walaupun di luar package ya. Nah, karena sebagai turunannya ini masih bisa melakukan akses ke si A. Nah, masih bisa. Nah, kemudian si C ini tidak bisa melakukan akses ke A. Contoh lah misalnya, misalkan kelas di C ya, saya ingin mengakses atribut si A, nggak bakalan bisa. Tapi si A2 ini bisa, si A1 bisa, si B bisa, gitu. Bagaimana kalau misalnya si A ini dibuat secara default, ya artinya tidak menuliskan modifiernya. Berarti kalau nah, jadi kalau tanpa modifier, ya artinya misalkan tidak menulis modifiernya, jadi tidak menuliskan public atau protected atau private, itu secara default ya. Kalau misalnya ya seperti itu ya, kalau di dalam kelas ini masih bisa diakses ya, ini A1 ini bisa diakses, B bisa diakses ya. Tetapi kalau misalkan ya di luar package, nah ini gak bakalan bisa diakses, walaupun ya si A2 ini adalah ya extends ke si A atau merupakan turunan ya, turunan dari si A. Nah, tetap aja gak bakalan bisa diakses kalau secara default gitu. Makanya kalau kita misalkan membuat kelas yang memiliki turunan ya, konsep kita kalau misalkan kita menggunakan konsep inheritance itu wajib menggunakan public ya. Takutnya kalau misalkan ada kelas ya, turunannya di luar package itu nanti kalau misalkan menurunkan sifatnya ya atau metode dan atributnya ini nanti nggak bisa keakses ya, itu ya. Nah, makanya dibuat public ya. Nah, kemudian untuk private, nah ini kalau dalam satu kelas ini bisa diakses, tapi di luar kelas baik itu dalam satu package atau misalkan di luar itu tidak bisa diakses gitu ya. Makanya di sini lihat A1 tidak, B tidak, A2 tidak, C tidak. Oke, itu ya pengaturan akses di level kelas. Nah, kenapa harus memberikan akses modifier? Nah, itu ya. Nah, kenapa sih di OOP yaitu menggunakan akses modifier, sedangkan di pemrograman terstruktur ini tidak ya. Itulah ya. Karena alasannya di sini adalah untuk membatasi hak akses ya. Nah, ini dilakukan agar sebuah member ini tidak sembarangan dibaca atau diisi ya. Kemudian menyembunyikan informasi ya. Penggunaan kelas ini tidak harus tahu apa yang ada atau terjadi dalam kelas, atau information hiding. Contohnya kayak gini aja ya. Ketika saya menggunakan kelas scanner itu kan saya nggak usah tahu ya bagaimana proses coding dalam scanner ya. Jadi kita cukup menggunakan library-nya saja. Nah, itu gitu ya. Jadi sebagai ya information hiding ya, atau menyembunyikan informasi, atau ini adalah yang disebut dengan pembungkusan ya. Nah, misalkan gini ya, buatlah sebuah kelas yang bernama nilai yang akan menampung nilai kuis, UTS, UAS. Nilai yang dapat diterima adalah 0 sampai dengan 100. Setiap nilai dapat diubah nilainya ya. Kelas ini harus dapat diakses dari kelas mana saja. Berarti ini harus menggunakan kata kunci akses modifiernya adalah public ya. Kalau kita lihat public, nah ini ya, public double quiz, public UTS ya, public double UAS, kemudian get nilai akhir ya, itu adalah bersifat public ya. Metodenya juga ya public double get NA ya, itu dilakukan dengan nilai akhir, ini bersifat public ya. Jadi bersifat public terusnya. Nah, jadi contoh pemanggilan kelas nilainya, misalkan membuat main kelasnya itu nilai tester. Nah, jadi ini bisa langsung diakses dengan mudah. Nah, jadi misalkan jika aplikasi tersebut dieksekusi, maka akan menghasilkan nilai akhir sebesar 114 ya.
Nah, ini terjadi karena atribut UAS ini bersifat publik sehingga bisa diisi secara bebas dari luar kelas. Sorry, dari luar kelas gitu ya maksudnya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ya kalau seperti ini, ya kalau kita lihat ya. Nah, nilainya ini kan 114. Ini kan nggak legal ya kalau kita lihat. Nah, jadi dengan kalau konsep seperti ini, ya ini kita leluasa mengisikan nilai seperti yang sudah saya sampaikan di contoh video praktek sebelumnya. Saya bisa mengisi seperti ini. Ya ini karena saya memang sengaja waktu itu sebagai konsep latihan membuat kelas dan objek saja. Tapi di sini saya fokus ke eh, penggunaan akses modifiernya. Nah kalau seperti ini saya bisa ngisi nilai berapapun. Ya, jadi bisa ngisi misalkan di luar package misalkan 150, 200. Jadi kalau dihitung nanti ya jadi gak sesuai gitu. Nah, nah bagaimana solusinya? Apakah dengan membuat atribut dari kuis, UTS, UAS ini ya tidak bisa diisi secara langsung, misalnya dengan menggunakan private seperti ini ya atau menggunakan protected. Jadi misalkan jadi saya gak bisa mengakses mengisi nilai kuis UTS UAS-nya ya. Jadi kayak ini bisa dipanggil ya kuis UTS UAS. Jadi saya misalkan ditutup gak bisa. Ya, jadi buat private ya. Nah, apakah bisa seperti itu? Ya gak bisa ya. Nah, jadi tidak cukup ya misalkan hanya mengubah public menjadi private ya. Nah, maka pengisian nilai kuis UTS UAS ini tidak bisa dilakukan kalau misalkan seperti itu. Jadi nanti kita ngisi nilainya dari mana? Kan dibuat dalam bentuk private ya. Nah, maka solusinya ini harus menggunakan konsep setter getter ya yang nanti akan bahas di pembahasan nanti ya. Ini ya misalkan dibuat private kemudian lain ya. Nah, ini harus dibuat metode setter getter gitu. Jadi gak bisa ini ya. Kalau misalnya saya panggil ya, misalkan ketika saya menggunakan n titik, kuisnya gak bakalan muncul kalau bersifat private ya. Tapi kalau menggunakan setter getter ya memang dibuat private tapi dia akan menginput ke metodenya ya. Nah, itu ya. Jadi solusinya di sini adalah menggunakan metode getter setter. Jadi metode getter ini metode yang digunakan sebagai perantara untuk mengambil. Jadi kita gak bisa langsung mengisinya, ya. Ya, yang tidak apa? Jadi mengambil nilai atribut yang tidak bisa diakses karena private atau protected. Nah, metode getter ini biasanya berupa function yang mengembalikan tipe data sesuai atribut yang diambil. Kalau metode setter ini kan berarti mengisi sebenarnya mengisi nilai ya yang tidak bisa diakses ya karena bersifat private atau protected. Metode setter ini biasanya berupa void function yang mempunyai parameter input yang bertipe data sama dengan tipe data atributnya. Nah, jadi metode setter dan getter ini seharusnya mempunyai akses modifier public. Jadi kalau kemarin kan kita di video sebelumnya ya, saya sudah menyampaikan menggunakan setnya aja ya, tapi getnya belum saya bahas ya. Nah, ketika set itu kan berarti dia mengisi nilainya. Nah, itu. Metode setter berarti memberikan nilai gitu. Get mengambil gitu. Oke. Dan metodenya ini harus bersifat public. Kenapa? Karena nantinya ini supaya bisa diakses oleh semua kelas, kita bisa mengisi dan mengambil nilainya. Oke, ya. Sekian ya video pembelajaran object oriented programming ya untuk bahasan akses modifier ya. Nah, nanti di video berikutnya saya akan mempraktekkan dari teori yang sudah saya bahas ya, yang di dalam akses modifier ini. Jadi bagaimana saya akan mempraktekkan ya seperti penggunaan private, protected, ya default ya gitu.